wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua rahmat dan hidayah. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan dan kita hantarkan kepada baginda akhirul zaman Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sabihi. Di sini saya sebagai moderator. Selain menjadi moderator, saya juga akan menjadi pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang sejarah, paradigma, dan implementasi rencana pendidikan. Baik, sebelum lanjut ke sejarah, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pendidikan. Jadi, perencanaan adalah suatu proses kegiatan di awal dari kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaannya memperoleh hasil yang diinginkan melalui aktivitas yang hendak dilaksanakan. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses mensejajarkan sesama manusia di mana terdapat interaksi antara pengasuh dan peserta didik sehingga pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat madani dalam suatu pemerintah. Tentunya dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan ialah sebagai suatu alat untuk mengatur sistem pendidikan penyesuaian dengan kebutuhan dan aspirasi seorang dan masyarakat. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Tiasyayani Sari untuk menjelaskan sejarah perencanaan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah. Konsep perencanaan pendidikan telah dikenal sejak bangsa Sparta melancarkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membentuk manusia Sparta guna kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan militer 25 abad yang lalu. Pada masa dinasti Han di daratan Cina dan pada masa peradaban Inca di Peru telah dilakukan penyusunan suatu rencana pendidikan. Pada zaman Renaissance, John Knox telah menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dapat dijadikan pedoman skut untuk dapat menikmati kehidupan material dan spiritual. Pada abad ke-18 telah ditemukan berbagai karya yang berkaitan dengan rencana pendidikan, dan yang paling terkenal yaitu perencanaan Universitas di Rusia, yaitu Plan de Uni University for le Gouvernement de Rusia. Karya dit pada abad ke-19 ketika lembaga-lembaga pendidikan persekolahan mulai didirikan. Sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru, tetapi belum digunakan konsep perencanaan sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Setelah Perang Dunia I, Rusia negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan. Kemudian, Prancis pada tahun 1929 melalui rencana yang disusun oleh Tardieu. Amerika Serikat pada tahun 1933, Switzerland melalui Wahlen Plan for Agriculture pada tahun 1941 dan Puerto Rico pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia Kedua, beberapa negara di Eropa mulai memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting. Pada tahun 1956 sampai 1965 telah dilakukan berbagai konferensi, seminar, dan lokakarya baik pada tingkat internasional, regional, maupun nasional. Sebagai tindak lanjut dari konferensi Santiago di Chili pada tahun 1962 yang kemudian diikuti dengan seminar Washington, konferensi Karachi, konferensi Tokyo, konferensi Bangkok, konferensi Addis Ababa, dan konferensi Paris. Setelah melalui berbagai sidang intensif, pada akhirnya sidang UNESCO memutuskan untuk mendirikan 4 pusat pendidikan dan pelatihan regional perencanaan pendidikan. Dalam perkembangan di Indonesia, isu perencanaan pendidikan sampai di Indonesia pada tahun 1968, yaitu dengan dilaksanakannya suatu proyek penilaian nasional pendidikan atau biasa disebut dengan PPNP. Hasil PPNP telah menarik perhatian UNESCO atau UNDP. Pada akhirnya, mereka bersedia membantu Indonesia untuk mengembangkan perencanaan pendidikan. Dengan berdirinya Badan Penelitian Pendidikan atau BPP,
pada tahun 1969 yang kemudian berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan perencanaan pendidikan mulai tampak perkembangannya melalui bantuan finansial dan bantuan teknik dari UNESCO. Tenaga perencanaan pendidikan dari Indonesia telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan di IEF berjumlah sekitar 36 orang. Mereka sekarang bekerja pada unit-unit perencanaan pendidikan di tingkat pusat dan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Dita Sasmita Uli untuk menjelaskan paradigma baru perencanaan pendidikan dan posisi perencanaan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang paradigma baru perencanaan pendidikan. Jadi salah satu kebijakan pendidikan pasca reformasi adalah melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, ekonomi, keilmuan, dan manajemen. Dalam rangka memperbarui dan menentukan sistem pendidikan nasional tersebut, pencarian paradigma baru pendidikan merupakan upaya yang mendesak untuk pelaksanaan kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Gagasan terwujudnya paradigma baru pendidikan diatur atau dibelakangi oleh sejumlah faktor. Selain itu, karena akumulasi dampak kebijakan pendidikan masa lalu juga disebabkan oleh tantangan dan kebutuhan global serta menguatnya tuntutan gerakan reformasi di Indonesia. Jadi gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan berimplikasi dan berdampak positif terhadap sistem dan praksis pendidikan. Jadi sistem pendidikan hingga praksis pendidikannya baik di tingkat pusat, daerah, satuan pendidikan mestinya merupakan penerapan dari paradigma baru pendidikan tersebut. Dengan demikian, penerapan paradigma baru pendidikan diasumsikan dapat berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di daerah. Selanjutnya, posisi perencanaan pendidikan. Jadi, perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Jadi, perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, seorang perencanaan pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Selanjutnya, rancangan tersebut harus mampu mengidentifikasikan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di Indonesia, pentingnya perencanaan pendidikan ditandai dengan adanya desakan masalah dalam berbagai aspek yang suka atau tidak harus ditangani melalui perencanaan. Tanpa perencanaan, maka banyak masalah pendidikan yang tertunda penanganannya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsepsi perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Konsepsi perencanaan. Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah planning adalah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu, pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan, dan sebaik-sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Perencanaan memiliki urgensi yang sangat bermanfaat dalam hal antara lain: 1. Standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Dan yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang keenam adalah memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang terakhir, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Berikutnya ada implementasi rencana pendidikan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa implementasi itu adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan. Dan perencanaan itu dapat diartikan sebagai penentu dan sebagai petunjuk arah bagi suatu tujuan yang hendak dicapai. Dengan melakukan perencanaan yang matang, maka akan terciptalah suatu pencapaian tujuan yang sistematis. Implementasi atau perencanaan pendidikan sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Fungsi dari setiap keputusan publik juga diintegrasikan dengan keputusan-keputusan lainnya. Proses perencanaan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan, sehingga sasaran pendidikan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang digariskan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.